Ya, puji nama Tuhan, Shalom. Oke. Ya, selamat sore bagi kita semua. Ya, kita bersyukur atas kebaikan Tuhan, ya penyertaan Tuhan hingga tidak terasa kalau seminggu lagi kita akan sama-sama merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Ya, sama-sama kita mau bersukacita di dalam perayaan Natal, ya kita mengucap syukur itu semua karena kasih anugerah Tuhan, ya penyertaan Tuhan buat kita semua. Haleluya. Mungkin ini slide-nya tutup dulu ya slide-nya. Oke, Bapak Ibu Saudara, saat ini saya hanya ingin berbagi, ya saya mau berbagi untuk kebenaran firman Tuhan. Ya saya juga masih belajar. Ya biarlah firman ini bukan hanya saya sampaikan saja gitu ya buat Bapak Ibu Saudara, tapi juga firman ini juga buat diri saya juga gitu ya, buat saya pribadi juga. Nah, kalau Bapak Gembala memberikan saya tema selama sebulan ini yaitu apa Bapak Ibu Saudara? Kita semua sama di mata Tuhan. Nah ini ada suatu bahan yang di-sharingin juga ya waktu hari Kamis di kaum pria. Pada saat itu Koence yang ngasih sharing gitu untuk kebenaran untuk renungan pada fellowship kaum pria gitu ya. Nah pada saat itu bicara seperti ini, kita semua sama di mata Tuhan. Nah kita semua nih sama apanya saudara ya, pada saat itu sama-sama sharing kita nih sama apanya gitu kan, sama di mata Tuhan, sama apanya ya. Kalau misalkan 1 minggu yang lalu kita mendengar khotbah dari Koucin gitu ya, Koucin menyampaikan gini, kita semua nih sama-sama manusia yang berdosa, kita semua nih sama-sama nih manusia yang berdosa, tapi nah ada tapinya, tapi Tuhan Yesus yang lahir ke dunia ini, Dia Tuhan yang menebus setiap dosa manusia, setiap dosa kita semua. Ya Tuhan yang telah rela gitu ya. Dia turun dari surga yang mulia, Dia turun ke dalam dunia yang hina ini ya, untuk sama-sama Dia mau menebus setiap dosa umat manusia. Ya. Nah, pada saat ini jadi saya begini berpikir, oke, slide yang pertama saya kasih tema seperti ini. Apakah kita semua sama di mata Tuhan? Ya. Apakah kita semua sama di mata Tuhan? Nah, sebelum kita lanjut di dalam kebenaran firman Tuhan, mungkin ada juga orang berpikiran gini, ya. Kita sama-sama makan nasi, ya. Ada yang makan sagu, kayak orang apa? Irian, ya, Papua ya. Ya. Sama-sama gitu. Maksudnya sama-sama masih bisa makan nasi, ya kan? Sama-sama kita bersukacita pada saat merayakan hari Natal, gitu ya. Nah, kita mau sama-sama buka di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13. Oke, kita lanjut aja ya. Di dalam Yakobus saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka.
berdirilah di sana, atau duduklah di lantai ini, dekat tumpuan kakiku. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Bukankah mereka yang menghujat nama yang mulia yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Amin. Firman Tuhan, suatu firman yang kembali mengingatkan kepada kita semua mengenai Yakobus ini ya. Perikopnya jangan memandang muka. Ya. Yakobus pada saat ini dia berbicara ya, kepada ke-12 suku di perantauan pada saat itu. Ya, kita buka coba firman Tuhan
adanya suatu perbedaan antara orang kaya dan orang miskin. Nah ini adalah suatu hal yang salah ya. Pada saat itu Yakobus dia memberikan nasihat tuh. Ya, pada 12 seperti perantauan itu ya. Nah, Yakobus memberikan nasihat ya. Ini hal yang tidak baik gitu ya. Nah, lalu selanjutnya Yakobus mengecam tindakan berdosa yang menghormati orang kaya dan menghina orang miskin yang dikaitkannya dengan sikap membeda-bedakan. Nah, ini udah jelas ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, dari firman Tuhan yang kita baca jelas. Ayat ini mengatakan ini adalah udah suatu membeda-bedakan orang kaya dan orang miskin. Ya, kenapa sih itu ya? Kalau kita melihat ya mungkin ya kalau orang miskin dikatakan ya, mungkin orang miskin dia hanya punya pakaian yang sederhana gitu ya. Ya karena itu adalah suatu yang dia punya. Ya, dia tidak bukan seperti kayak orang kaya gitu ya. Orang kaya mungkin dalam sehari dia bisa ganti baju 7 kali ya, mungkin gitu ya. Karena banyaknya baju, ya, oke. Ya karena banyaknya baju, mungkin dia bisa ganti dong. Mungkin ya. Sehari berapa jam saudara? 24 jam. Nah, dalam 24 mungkin 24 baju kali ya. Saking kayanya gitu ya. Saking kaya itu orang tuh 1 jam ganti, kalah itu baby ya. Baby aja ya kalau yang ini ya paling berapa jam ganti popok, ganti gitu ya. Nah, tapi ini firman Tuhan jelas katakan gitu ya. Orang kaya dikasih tempat yang enak, dikasih tempat yang nyaman. Ya, sedangkan orang miskin dia hanya disuruh apa saudara? Berdiri di tumpuan kaki lagi ya. Kalau saya bilang nih, udah dirinya di paling belakang aja lah. Nih di tempat tumpuan kaki, kalau enggak jangan duduk di bangku, di sofa. Nah pada saat itu ini adalah suatu hal yang membeda-bedakan ya. Nah apakah kita sama di mata Tuhan seperti tema judul firman Tuhan pada saat ini? Apakah kita sama di mata Tuhan? Kalau kita mau sama di mata Tuhan, jangan kita membeda-bedakan suatu hal yang tidak baik. Ya mungkin kita tidak sadar. Mungkin tanpa kita sadari, kita melihat, aduh, ini karena dia orang miskin ya udah. Orang miskin dengan orang miskin, orang kaya dengan orang kaya. Nah itu udah bikin suatu kubu yang tidak baik ya, itu udah bikin suatu kelompok yang tidak baik. Ya. Ini firman Tuhan jelas katakan, ini orang miskin loh, bukan orang yang tidak waras. Ya. Mungkin kalau orang tidak waras, ya kan, mungkin gini ya, karena dia tidak waras, dia mungkin ketawa sendiri, ya, dia bicara sendiri, ya mungkin bisa jadi dia tidak pernah mandi di dalam hidupnya, karena dia tidak waras. Tapi ini firman Tuhan katakan ini orang miskin. Bisa dibilang apa? Orang miskin juga punya hati. Jangan disamakan sama pisau berhati gitu ya. Ya orang miskin juga punya hati. Ya orang miskin juga dia adalah suatu orang yang waras. Pastilah yang namanya dalam sehari dia pasti mandi. Gak mungkin gak mandi gitu ya. Ya cuman kan kalau untuk makan, untuk berpakaian dia terbatas. Ya karena dengan suatu keadaannya, keadaan yang dia alami, keadaan yang dia punya ya terbatas. Lain ceritanya dengan orang kaya, dia bisa punya cincin, kalau bisa nih 10 jari cincin semua gitu ya. Wah begini jalannya, orang kaya gitu ya. Cincinnya gede-gede gitu ya. Bisa juga jadi gitu kan, dia pamer. Karena orang kaya, ya, banyak duit. Nah, kalau bisa dibilang, ada gak sih di antara kita semua nih mau dilahirkan kepada keluarga yang miskin? Ada yang mau gak Bapak Ibu Saudara? Halo? Nggak ada ya, nggak ada yang mau. Misalkan contoh lah, Pandi ini sebelum saya dilahirkan mungkin ya.
Mungkin Tuhan udah wewe-wean gitu, contoh gitu ya. Pandi, nanti kamu dilahirkan ke keluarga yang miskin ya. Tunggu Tuhan, saya balas lagi WA gitu. Tunggu Tuhan, jangan dong. Waduh. Kalau bisa milih, jangan Tuhan. Saya mau dilahirkan nih ke keluarga yang minimal punya 10 mobil. Woi. Minimal punya pabrik. Pokoknya pabrik lah. Minimal nih rumahnya yang di Pondok Indah gitu ya. Pondok Indah. Wah, pokoknya memang. Apakah bisa begitu Bapak Ibu Saudara? Bisa gak kita milih? Wah, kalau bisa milih semua kayak begitu, nggak ada namanya orang miskin ya. Nggak ada orang miskin. Ini adalah suatu rencana Tuhan juga. Kenapa kita ditempatkan kepada keluarga yang miskin? Nah, kenapa kita juga ditempatkan kepada keluarga yang kaya? Ini adalah suatu rencana Tuhan. Kita tidak tahu, kita tidak bisa memilih. Kita tidak bisa memilih kita mau dilahirkan di mana, di keluarga apa, gitu ya, di orang apa, gitu ya. Kita tidak bisa milih. Tapi yang kita mau, kita mengucap syukur. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, ya Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau sudah memberikan saya keluarga yang sederhana. Terima kasih Tuhan kalau saya sudah diberikan keluarga yang lumayan, ya, yang berkecukupan, yang mau keluar negeri duitnya cukup, mau beli mobil duitnya cukup, mau beli apa duitnya cukup gitu. Contohnya seperti gitu. Ya, intinya kita mengucap syukur gitu ya kepada Tuhan. Jangan kita seperti Yakobus ini, dia sudah menasehati ya kepada 12 suku perantauan pada saat itu ya. Menasehati. Karena dia sama-sama memiliki iman. Kita juga semua sama-sama memiliki iman, percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi disalahgunakan iman itu dengan dia memandang muka. Dengan membeda-bedakan derajat gitu ya. Orang miskin dan orang kaya, dibedakan posisinya. Nah, kita bisa belajar dari kisah Yakobus ini yang dalam firman Tuhan yang kita bahas ya. Ya, slide selanjutnya. Allah mengasihi semua orang, baik orang miskin maupun orang kaya. Itulah sebabnya keluarga Kristen diajarkan untuk memperlakukan setiap orang dengan baik, tidak dibeda-bedakan. Ini adalah suatu poin juga yang kita bisa belajar bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara ya. Mungkin tanpa kita menyadari gitu ya, kita suka membeda-bedakan gitu ya. Dengan membeda-bedakan si A dengan si B, si C dengan si D gitu ya. Tapi firman Tuhan jelas mengatakan Allah mengasihi semua orang loh. Nah, itu inti poinnya. Allah tuh mengasihi semua orang. Mau orang miskin kayak, ya kan? Mau orang kaya kayak gitu ya. Nah, sebabnya tuh orang kaya, orang miskin Tuhan yang ciptakan, ya Tuhan yang buat, Tuhan yang bentuk kita dari apa? Dari debu tanah, sesuai dengan gambarnya Tuhan. Ya, Tuhan yang membentuk kita, Tuhan yang menciptakan kita semua. Ya, slide selanjutnya, ini ada suatu pesan dari Yakobus. Yang pertama itu sikap hormat terhadap orang miskin. Ya. Ini suatu hal yang mengajarkan kepada kita semua. Kita sama-sama menghormati kepada orang yang miskin. Ya. Kita percaya orang miskin juga punya harga diri, gitu ya. Orang miskin juga punya yang namanya derajat, gitu ya. Masih punya yang namanya tuh hati, gitu ya.
Lalu pesan yang kedua yang dari Yakobus itu, ya ini teguran terhadap sikap membeda-bedakan. Ya, pada saat itu juga Yakobus dia menegur kepada 12 suku di perantauan pada saat itu ya. Yakobus menegur. Ya. Jangan membeda-bedakan orang kaya dan orang miskin. Ya, kita lanjut slide selanjutnya. Nah, di dalam Yakobus pasal 2 ayat 1 dan ayat 1 sampai ke 13 ini ada kaitannya dengan yang pertama hukum yang terutama. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca ya di rumah mungkin di Matius pasal 22 ayat 37 dan 39. Nah, kalau di dalam firman Tuhan yang kita mau baca di dalam Yakobus 2 yaitu ayat yang ke-8. Saya akan bacakan. Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tuhan mengajarkan kembali kepada kita semua untuk kita bisa mengasihi sesama kita. Karena itu adalah hukum yang terutama gitu. Ya, hukum terutama kasihlah Tuhan ya kan, kasih Tuhan Allahmu. Ya kan? Lalu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Kalau kita bisa mengasihi diri kita, ya, kita bisa merawat diri kita, ya, pasti kita juga sama-sama bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Nah, itu mungkin mengasihi teman kita, ya, mengasihi saudara kita, saudara kandung gitu ya, orang tua. Nah, itu wajib tuh ya. Kalau kita mengasihi orang tua itu udah wajib sebagai anak gitu ya. Nah, juga ada kaitannya yang kedua dengan ke-10 firman. Ya, atau juga 10 perintah Allah. Nanti Bapak Ibu Saudara juga bisa baca ya di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 itu mengenai ke-10 firman. Nah, kalau ini kita baca di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-11. Kita mau baca sama-sama nih, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-11. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Firman Tuhan jelas mengatakan seperti ini ya. Ya Tuhan, saya tidak membunuh Tuhan. Ya, atau sebaliknya, ya Tuhan, saya tidak berzina tapi membunuh. Saya tidak membunuh tapi berzina. Ya ini udah salah satu juga. Salah satu pelanggaran juga. Firman Tuhan jelas katakan. Sebenarnya kalau kita baca ya dalam ke-10 firman tuh banyak ya. Bapak Ibu Saudara ingat 10 firman yang pertama apa? 10 perintah Allah. Yang pertama, kasih Tuhan Allahmu dengan ya. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Ya, jangan membuat bagimu patung dan menyembah apapun, jangan sujud menyembah padanya. Yang tiga apa? Nah, lupa nih. Ya udah kita buka aja yuk di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Keluaran ada pasal 20 ayat 1. Saya lengkap-lengkap aja ya. Yang pertama itu yang ayat ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua itu jangan membuat bagimu patung dan menyerupai apapun dan yang ada di atas langit atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ya. Jangan sujud menyembah kepadanya. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, yang ayat ke-7, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Yang ke-10, jangan mengingini milik sesamamu ya, atau sama gitu. Nah, itu 10 perintah Allah. Nah, dari 10 ini
firman Tuhan memang tegas gitu ya mengatakannya. Kalau dari salah satu ini aja kita langgar gitu ya, itu adalah suatu pelanggaran juga. Kalau misalkan bermain sepak bola ini kasih kartu kuning gitu, pelanggaran gitu ya, pelanggaran. Nah, itu. Nah, ini ada kaitannya dia dalam Yakobus pasal 2 ayat 1 sampai 13 ini, itu ada kaitannya dengan hukum yang terutama dan 10 perintah Allah. Lalu kita mau lanjut di slide selanjutnya. Kita mau buka sama-sama dalam Markus pasal 12 ayat yang 33. Langsung dibacakan ya. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Markus jelas katakan, Markus 12 ayat 33 ini jauh lebih utama gitu ya, mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, jauh lebih utama itu daripada kita memberi korban bakaran atau korban sembelihan, atau misalnya kalau pada saat ini kita memberikan persembahan gitu ya, persembahan itu jauh lebih utama. Kita langsung kehidupan yang realnya aja lah, kehidupan yang nyatanya aja dalam sehari-hari gitu ya. Kita mau sama-sama nih mengasihi sesama di antara kita semua gitu ya. Di antara kita semua sebagai jemaat Tuhan, ya, di antara kita semua sebagai pelayan Tuhan, kita sama-sama mau saling mengasihi, ya. Seperti tadi Korudi bilang ya, jangan menyimpan kepahitan di dalam diri kita. Gak enak ya Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita masih menyimpan kepahitan pada saat kita mau melayani Tuhan, gak enak. Bener gak enak, karena itu ada suatu pengalaman saya juga. Saya pernah gitu ya dulu menyimpan gitu, aduh kayaknya gue kalau ngeliat muka dia kayaknya gak enak nih gitu ya. Kalau bisa lebih baik dia di depan, saya ngadep belakang gitu ya. Gitu. Kayaknya nggak enak gitu, kayaknya aduh beban gitu ya. Kalau kita masih menyimpan segala kepahitan di dalam diri kita, nggak enak Bapak Ibu Saudara. Pada saat kita kan mau datang kepada Tuhan, ya, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan, kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kalau kita masih menyimpan segala hal-hal yang tidak baik, segala hal yang pahit gitu dalam diri kita, nggak enak. Ya, firman Tuhan jelas katakan, kalau kita masih menyimpan masalah ya kepada saudara kita, ya kita beresin dulu ya. Kalau lebih baik kita pulang dulu, ya kita beresin dulu masalah, baru kita balik lagi kita menghadap Tuhan. Firman Tuhan jelas katakan seperti itu. Kalau kita tidak menyimpan kepahitan, kita lega ya. Kita lega loh memuji nama Tuhan, kita bisa lepas gitu ya. Kita lepas bersorak-sorak, kita mengangkat tangan, kita berantusias lah memuji nama Tuhan. Pada saat youth gathering, ya youth camp, youth gathering, saya juga menyampaikan gitu kepada anak-anak youth. Mari kita mau sama-sama kita memuji nama Tuhan dengan antusias. Ingat ya, jangan melihat, siapa tuh yang ngomong? Ya, betul. Jangan melihat figur, tapi kita melihat figurnya siapa? Tuhan. Ya, kita melihat figurnya langsung kepada Tuhan Yesus aja dah. Ya, jangan kita melihat figur kepada manusia, tapi figur kita Tuhan Yesus. Pokoknya kalau udah Tuhan Yesus menjadi figur kita, udah aman semuanya, aman terkendali gitu ya. Bisa lepas gitu memuji nama Tuhan, kita bersorak-sorai. Ya, pada saat itu juga lepas juga ya anak-anak youth, saling lompat-lompat itu pada harnas, ibadah harnas. Bersukacita gitu. Karena apa? Karena lepas, tidak ada beban, tidak ada kepahitan, tidak ada masalah
yang masih ada nih di pundak kita gitu, masih lepas kita memuji nama Tuhan. Nah itu dia. Ya lanjut di slide selanjutnya. Ketika kita memiliki perasaan sama dan senasib dengan umat manusia ciptaan Tuhan di atas bumi ini, di saat itulah kita akan menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita hanya manusia biasa yang diciptakan Tuhan, memiliki kekurangan dan kelebihan. Itu salah tuh ya, kelebihan. Kelebihan. Ya, setiap kita yakin percaya kita semua tuh pasti ada kelebihan-kelebihan. Ya, di samping ada kekurangan kita semua tuh ada kelebihan-kelebihan. Amin. Kita ada kelebihan-kelebihannya. Gitu. Mungkin yang selama ini kita melihat, aduh kok diri saya kok kayaknya kayak kurang enak dilihat gitu ya. Maksudnya kita melihat ada sesuatu yang jelek gitu ya dalam diri kita. Nah ada suatu cerita begini ya Bapak Ibu Saudara. Ada dua orang wanita gitu ya, ada 2 orang wanita pada saat itu dia mengadakan games di sekolahnya. Ya. Nah pada saat giliran dia nih kan sama-sama 2 orang wanita. Nah 2 orang wanita ini dia disuruh begini gamesnya. Jadi satu wanita ini dia harus menceritakan, dia tulis di kertas, tulis apa menjadi kekurangan dia. Terus satu wanita lagi, terus dia harus nulis apa menjadi kelebihan temennya gitu ya. Dia berhadapan kayak begini, dia saling nulis nih kelebihannya dia. Nah orang itu nulis kekurangannya. Ya udah, setelah itu dia bicara seperti ini yang nulis kekurangannya. Dia tulis, saya melihat tidak enak kalau pada saat di cermin melihat rambut saya yang keriting, ikel gitu ya. Keriting itu sebenarnya saya mau tuh rambut saya yang lurus, yang baru dicatok gitu ya, di rebonding gitu ya. Lurus sampai kalau lalat nemplok merosot gitu ya. Yang lurus gitu ya. Dia mau seperti itu. Karena itu dia melihat ada suatu kekurangan dia gitu. Kekurangannya di rambut. Rambutnya keriting, ikel gitu. Dia gak mau gitu. Lalu temennya lagi yang dia tulis gitu ya. Temennya lagi tulis, dia ngomong, dia cerita, dia sampaikan. Saya ingin punya rambut seperti dia gitu ya. Yang keriting, yang ikel karena bagus ngelihat. Bagus. Nah, jadi apa saudara? Jadi dari inti cerita ini, diri kita sendiri itu kita melihat kekurangan kita, kekurangannya kayak jelek gitu ya. Padahal orang yang melihat kita tuh baik. Nah, padahal orang itu dia mau juga ngelihat, saya mau lu seperti dia. Tapi dia sendiri yang punya rambut itu ya, dia sendiri yang gak mau gitu. Jadi intinya segala kekurangan kita ya, belum tentu orang melihat itu adalah menjadi kekurangan kita. Tapi bisa juga orang melihat itu adalah suatu kelebihan kita. Suatu yang indah yang dilihat gitu. Nah itu yang kita bisa sama-sama boleh pahami bersama ya. Tuhan memilih, kita hanya manusia biasa yang diciptakan oleh Tuhan. Yang memiliki kekurangan dan kelebihan. Tapi biarlah saya yakin percaya setiap kita semua di samping kita ada kekurangan pasti ada kelebihan. Amin. Nah kelebihan itu kita boleh sama-sama kita tonjolkan. Kita tonjolkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita sama-sama kelebihan itu kita mau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya jangan kita melihat, aduh inilah suatu kekurangan saya Tuhan. Aduh gimana ya. Bisa dirubah gitu ya. Misalkan contoh lah gitu ya, dirubah, dipermak segala macam. Ya. Tapi biarlah kita tetap mengucap syukur. Oh inilah pemberian Tuhan. Inilah Tuhan yang telah ciptakan saya menurut gambar dan rupanya. Biarlah kita terus mengucap syukur atas pemberian Tuhan ya. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita mau
lanjut kita buka di dalam firman Tuhan Kisah Para Rasul 10 ayat yang 34. Firman Tuhan mengatakan, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Sungguh firman Tuhan jelas mengatakan, sesungguhnya aku telah mengerti. Nah Petrus sendiri yang berbicara gitu ya, bahwa Allah tuh tidak membedakan orang. Mau dia orang miskin, mau dia orang kaya, ya, maaf, ya mungkin mau dia orang cacat atau orang normal, semua Tuhan kasih gitu. Semua di mata Tuhan tuh tidak ada yang dibedakan. Kita semua sama-sama adalah anak-anak Tuhan. Makanya kita menyebut Tuhan itu sebagai apa? Bapak. Bapak kita yang dalam surga gitu ya, seperti doa ya. Nah, kita menyebutnya tuh Bapak. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Tuhan yang dekat dengan kita. Maka kita menyebutnya Bapa. Dan kita ini adalah sebagai anak-anaknya. Kita semua sama-sama anaknya Tuhan. Mungkin kalau dalam suatu gereja, dalam suatu pelayanan, ada sebagian orang yang melayani Tuhan sebagai hamba Tuhan. Ya kan? Sama-sama ini kita pelayan-pelayan Tuhan ini sebagai hamba Tuhan. Dan kita semua juga nih yang jemaat sama-sama kita sebagai anak-anaknya Tuhan. Kita semua sama gitu. Sebagai anak-anak Tuhan kita menyebutnya Bapak. Nah, makanya jelas Petrus mengatakan dia telah mengerti gitu bahwa Allah tidak membedakan orang. Ya. Lanjut ayat yang selanjutnya. Di dalam Yesaya 43 ayat yang 4a mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Amin Bapak Ibu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini A-nya huruf besar ya, akunya Tuhan ya. Dan Tuhan mengasihi engkau kita semua. Saya mau undang untuk para pemusik bisa maju. Kita semua ini adalah sebagai anak-anaknya Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, ada suatu pertanyaan mengatakan begini. Enak gak kalau misalkan kita dibanding-bandingkan dengan orang? Apakah ada yang senang kalau dibanding-bandingkan dengan orang? Ada yang senang apa marah? Yang pasti marah ya. Contoh lah, saya nggak usah jauh-jauh ya, saya cerita. Contohnya, saya cerita kepada anak saya aja gitu ya. Misalkan nih, saya tuh, misalkan ya, Jason gitu ya. Jason, aduh lebih baik ya daripada Jesse, contoh gitu ya. Jesse-nya nggak ada kan ya? Ya terus saya nggak dengar gitu. Jason lebih baik ya gitu, tulisannya lebih bagus gitu. Nah, kalau misalkan dia dengar, pasti dia marah. Apa sih Pak Abi? Nah, kalau misalnya selalu Jason, kalau ini Jason. Dia tidak mau gitu Bapak Ibu Saudara, tidak mau namanya dibanding-bandingkan. Ada gak seorang suami atau seorang istri, misalkan seorang istri membandingkan suaminya dengan suami tetangga, contoh gitu ya. Aduh rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Lebih hijau, lebih cerah gitu ya. Mau gak gitu dibanding-bandingkan? Curhat? Enggak, ini cuma sharing aja. Begitu sebaliknya nih. Mau gak seorang istri dibandingkan dengan sebelahnya lagi gitu ya? Aduh dia lebih kinclong lu gitu ya, lebih kinclong. Mau gak saudara dibanding-bandingin? Enggak mau ya, enggak ada yang mau lah. Namanya kita hidup ya kan, enggak ada yang mau dibanding-bandingkan dengan orang. Nah, biarlah apa itu yang menjadi kelebihan kita, biarlah apa itu yang menjadi kekurangan kita, ya itu yang kita punya.
Ya itu yang kita harus syukuri. Kita syukuri karena Tuhan sudah baik. Dia yang datang ke dunia ini, dia yang telah turun ke dunia ini, dia yang lahir ke dunia ini untuk menebus kita, untuk menyelamatkan kita dari kutuk dosa. Dan jelas firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 43 ayat 4 ini ya, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Nah, kita yakin percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua berharga di mata Tuhan, amin. Nah, bukan berarti berharga ini esensinya jangan salah ya. Oh, saya berharga di mata Tuhan kalau saya nih memakai baju-baju yang mewah, memakai perhiasan yang mewah, kita baru berharga di mata Tuhan. Oh, kalau saya ini mempunyai kendaraan sport yang bagus, baru kita berharga di mata Tuhan. Bukan. Jadi ingat ya, esensi kita jangan sampai salah gitu. Kalau kita ini berharga karena Tuhan yang telah datang ke dunia ini. Dia Tuhan yang telah menebus ya setiap dosa-dosa kita. Makanya kita semua nih tanpa kita sadari kita sudah dicap. Capnya apa saudara? Atau stempel nih. Stempelnya apa? Darah anak domba Allah. Amin. Kita semua sudah dicap di stempel nih. Stempelnya kita ya darah anak domba Allah. Karena kita berharga di mata Tuhan.